Pagi itu, Pak Joko, seorang lurah di desa Sumberjati, membuka pintu kantornya seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Di mejanya tergeletak sebuah amplop coklat tanpa nama. Tebal. Pak Joko mengintip isinya. Uang. Banyak. Di dalamnya ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Tolong bantu urus tanah kami. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih sebelum." Hati Pak Joko bergetar. Ia tahu tanah itu sengketa. Dan ia tahu siapa pengirimnya, Pak Darmawan, seorang pengusaha kaya baru yang sedang membangun villa di lereng gunung. Pak Joko termenung. Ia teringat pesan almarhum ayahnya, seorang guru SD. "Nak, adil itu bukan saat kamu baik ke semua orang, tapi saat kamu berani membela yang benar walau yang salah itu saudaramu sendiri." Siang harinya, Pak Darmawan datang dengan senyum lebarnya. "Bagaimana, Pak Lurah? Saya cuma butuh tanda tangan Bapak. Ini perkara kecil." Pak Joko tersenyum kaku. "Biar saya pelajari dulu, Pak Darmawan. Urusan tanah itu harus jernih. Saya nggak bisa asal tanda tangan." Senyum Pak Darmawan menghilang sesaat, lalu ia tertawa ringan. "Saya tunggu kabarnya, Pak Lurah." Besoknya, kabar menyebar. Pak Joko katanya sudah disuap. Buktinya villa itu mulai dibangun, padahal surat tanah belum jelas. Pak Joko geram. Ia belum melakukan apapun, tapi fitnah datang lebih dulu. Ia mendatangi Bu Ratmi, pemilik asli tanah yang kini diperkarakan. "Pak Joko, saya ini cuma petani. Tanah itu warisan orang tua. Saya nggak pernah jual." Ia menunjukkan surat asli dengan cap lama, tapi sah. Pak Joko membandingkan dokumen dari Darmawan. Ada 2 surat hak milik atas lahan yang sama. Jelas ada pemalsuan. Pak Joko mengadakan pertemuan terbuka di balai desa. Semua warga datang. Ia memperlihatkan 2 dokumen yang saling bertentangan. "Ini contoh kenapa kita harus hati-hati. Uang bisa membuat kita menutup mata, tapi kebenaran akan tetap bicara." Pak Darmawan muncul, marah. "Pak Joko, Anda memalukan saya di depan warga." Pak Joko berdiri tenang. "Yang memalukan adalah mencoba membeli keadilan. Saya bukan barang dagangan." Tepuk tangan pecah. Bu Ratmi menangis haru. Seorang warga berseru, "Pak Joko memang lurah kita, nggak bisa dibeli." Suasana balai desa berubah jadi haru. Pak Joko menyerahkan bukti ke polisi. Kasus pemalsuan surat ditindak. Beberapa hari kemudian, villa Pak Darmawan dihentikan pembangunannya. Malam itu, Pak Joko berlutut di kamar, berdoa. "Tuhan, aku tahu godaan datang dari mana saja. Tapi firman-Mu berkata, jangan memutarbalikkan keadilan. Terima kasih Kau beri aku kekuatan." Seminggu kemudian, meja Pak Joko kembali dihiasi amplop. Tapi kini, isinya bukan uang, melainkan surat ucapan terima kasih dari warga dan tanda tangan dukungan agar Pak Joko menjabat lagi tahun depan.